Salam seluruh umat Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam acara pesan pastoral. Kita bersyukur malam hari ini bahwa anugerah Tuhan terus melimpah atas kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, sebelum kita mendengar firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Hari ini kami kembali datang kepada Tuhan untuk mengucap syukur atas kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus bahwa ada firman yang terus berbicara kepada kami. Ada terus firman yang terus mengajar kami untuk kami melihat kuasa Tuhan terjadi ke depan kami, mukjizat Tuhan terjadi ke depan kami. Ada kekuatan baru buat kami, mengajar kami, memimpin kami, untuk kami semakin melihat kebenaran-kebenaran Allah, untuk memimpin kami kepada destininya Tuhan, sehingga kami serupa dan segambar dengan Tuhan. Bapak berkati kami, di mana malam ini kami mau belajar firman Tuhan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kami. Roh Kudus tuntun kami, berkati kami, dan biarlah pesan Tuhan buat kami malam hari ini meneguhkan iman kami, bahkan memberikan kami pemahaman-pemahaman baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan itu adalah bukan hanya berbicara soal sejarah, bukan hanya berbicara soal sosial, soal politik, atau berbicara yang lain-lain, tetapi ada satu hal yang kita belajar dari firman Tuhan adalah kehidupan, atau berbicara tentang kekekalan. Nah, Alkitab itu, firman itu hidup dan berkuasa. Jadi alangkah indahnya kalau hidup kita ini mencintai firman, karena Tuhan bilang firman itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar firman Tuhan yang terambil di dalam Yesaya 43 ayat yang ke-18. Yesaya 43 ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Nah, di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dituliskan begini, Tuhan berkata, tak ada gunanya mengingat masa lalu, percuma mengenang yang sudah-sudah. Sekali lagi, Tuhan berkata, tak ada gunanya mengingat masa lalu, percuma mengenang yang sudah-sudah. Nah, lebih spesifiknya, mengingat apa yang dia maksud masa lalu di sini adalah di dalam Alkitab yang paling lama, dia berkata perkara-perkara dahulu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita ingat bahwa tema yang saya berikan hari ini adalah ingat Tuhan. Temanya adalah ingat Tuhan. Kalau kita melihat dalam Alkitab ada peristiwa yang sangat mungkin kita sudah ingat sekali. Saya sangat terberkati dengan peristiwa ini. Peristiwa yang pertama yang dituliskan adalah ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir, dibawa oleh Musa, mereka melalui padang gurun yang mereka cukup lama di sana. Ketika mereka di perjalanan padang gurun, mereka bersungut-sungut kepada Musa. Mereka berkata kepada Musa, Musa, kenapa engkau membawa kami ke padang gurun ini? Tidak ada sesuatu yang baik di padang gurun. Lebih baik kami kembali ke Mesir. Di Mesir ada makanan. Kami bisa makan, kami kenyang di sana. Jadi yang mereka ingat itu bukan mengingat janji Tuhan bagi mereka, tetapi yang mereka ingat adalah makanan. Padahal Tuhan mengizinkan mereka keluar dari tanah Mesir karena Tuhan menyediakan masa depan yang penuh pengharapan buat mereka, bahwa ketika mereka masuk di tanah perjanjian itu lebih daripada makanan. Tapi orang Israel tidak ingat Tuhan, tidak ingat janji Tuhan, tapi yang diingat adalah makanannya. Peristiwa yang kedua yang saya sangat diberkati adalah ketika Tuhan Yesus secara fisik tidak bersama-sama lagi dengan murid-murid. Yesus kembali ke surga dan tidak bersama-sama secara fisik dengan para murid. Nah, ada satu rasa bahwa mereka kehilangan, karena kehilangan itu akhirnya mereka kembali ke pekerjaan yang lama. Sebagian dari para murid kembali kepada pekerjaan yang lama, kembali menjadi seorang nelayan. Mereka
Mereka tidak mengingat perkataan Tuhan Yesus pada waktu itu bahwa mereka tapi Tuhan menjadikan mereka pemimpin, pembawa kabar baik kepada seluruh dunia. Tuhan mengangkat mereka menjadi rekan sekerja mereka, tapi mereka tidak mengingat itu. Yang mereka ingat adalah pekerjaan. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, kedua peristiwa ini mengingatkan kepada kita bahwa kadang-kadang kita manusia itu suka mengingat masa lalunya kita. Seolah-olah masa lalu itu lebih baik daripada masa depannya kita. Padahal Tuhan sudah bilang, ini loh masa depan ini saya kasih yang terbaik. Saya kasih kualitas yang terbaik, saya kasih mutu yang terbaik. Tetapi selalu ingat yang ke belakang. Seolah-olah yang di belakang itu mereka menjadi lebih baik, ternyata tidak. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita belajar malam hari ini dengan peristiwa ini sebenarnya apa sih yang dimaksud Tuhan? Jangan mengingat hal-hal yang dahulu. Jangan mengingat perkara-perkara yang dahulu. Apa sih yang dimaksud Tuhan? Mungkin ada satu pertanyaan, mungkin muncul dalam pertanyaan kita, Kak Lisna, apakah mungkin? Apa nggak boleh kita mengingat peristiwa yang dulu, misalnya waktu kita nikah, waktu saya berpacaran, waktu saya mengalami hal-hal yang indah, apakah itu tidak boleh diingat? Boleh, silakan diingat. Tetapi yang dimaksud Tuhan di sini apa sih perkara yang tidak boleh diingat? Karena Tuhan bilang jangan. Ini suatu perintah loh Bapak Ibu, jangan. Karena tidak ada gunanya kata Tuhan. Nah, perkara apa sih yang dimaksud Tuhan? Hal-hal apa yang jangan kita balik ke belakang, jangan ingat ke belakang? Yang pertama, kegagalan kita. Jangan pernah kau ingat kegagalanmu, karena itu akan merontokkan kehidupanmu ke depan. Yang kedua, apa yang tidak boleh diingat? Jangan lagi ingat adalah kekecewaanmu, kebencianmu, ketidakjujuranmu, kepahitan dalam dirimu, ketidakpercayaan sepenuhnya kepada Tuhan, hidup lama kita, kedagingan kita. Itu yang tidak boleh lagi kita kembali ke belakang dalam hal itu. Itu tidak boleh lagi diingat karena kata Tuhan itu percuma. Artinya apa Bapak Ibu? Jika masa lalu kita itu membuat kita tidak bertumbuh, membuat kita tidak dewasa, tidak membuat kita menjadi lebih baik, mengapa kita harus mengingat itu? Mengapa kita harus kembali ke situ? Jadi kalau masa lalu kita yang kita ingat-ingat dulu itu tidak membuat kita menjadi dewasa, tidak membuat kita menjadi takut akan Tuhan, tidak membuat kita menjadi bertumbuh, ngapain kita balik? Nah, kira-kira itu bahasa saya. Nah, ini yang dimaksud oleh Tuhan, jangan engkau kembali ke sana. Jangan engkau kembali kepada hidup yang lamamu, jangan engkau kembali kepada kedaginganmu, jangan engkau kembali ke kegagalanmu, kekecewaanmu, kebencianmu, akar pahitmu, amarahmu, jangan kembali ke situ. Karena tidak ada gunanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mengapa Tuhan bersabda atau mengapa Tuhan berfirman, janganlah engkau mengingat yang lalu-lalu. Mengapa dia berkata tidak ada gunanya? Karena Tuhan ingin membuat sesuatu yang baru dalam hidup kita. Tuhan ingin membuat sesuatu yang baru dalam keluarga kita. Tuhan ingin membuat sesuatu yang baru dalam bisnis kita. Tuhan ingin membuat sesuatu yang baru dalam setiap pelayanan kita. Makanya Tuhan mengatakan, jangan engkau kembali kepada yang lalu karena aku membuat yang baru. Artinya ada sesuatu jaminan, ini adalah perkataan jaminan, perkataan penghiburan, dan ini juga janji Tuhan. Ini janji Tuhan buat kita Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Makanya dia katakan, aku memberikan jalan yang baru bagimu. Kita lihat, ini merupakan ide besarnya Tuhan buat kita Bapak Ibu. Jadi, jangan pernah kita tidak percaya kepada janjinya Tuhan. Kalau akhir-akhir ini kita berkata, aku tidak percaya janji Tuhan padaku karena belum tergenapi, kita rugi. Karena janji Tuhan itu pasti tergenapi. Di ayat 19 Tuhan bilang begini, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu engkau mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ini kalimat yang luar biasa sekali Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan bilang ini adalah idenya Tuhan. Ini kreativitasnya Tuhan. Ini yang ada dalam pikiran Tuhan. Dia berkata kepada kita, dia akan membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Coba Bapak bayangkan, Bapak Ibu bayangkan,
kita tidak berbicara soal harafiahnya, tetapi ini berbicara tentang hal yang bersifat rohani, di mana Tuhan ingin membukakan kehidupan yang baru dalam hidup kita. Tuhan Allah itu ingin membuat sesuatu yang takjub dalam diri kita. Suatu mukjizat Dia berikan bagi kita. Mukjizat pemulihan dalam rumah tangga. Mukjizat bisnis akan terjadi. Mukjizat pendidikan akan terjadi. Mukjizat usaha akan terjadi. Mukjizat pelayanan akan terjadi, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan akan membuka jalan-jalan baru dalam keluarga saudara. Tuhan akan membuka sumber-sumber baru dalam kehidupan bisnis saudara. Tuhan akan memberikan hikmat baru kepada saudara agar saudara mempunyai penghasilan yang baru yang Tuhan ciptakan buat saudara. Bahkan Ia memberikan mukjizat pemulihan dalam keluarga saudara. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika Tuhan berbicara, coba kita membayangkan, saya ajak jemaat Tuhan, warga kerajaan Allah, renungkan dalam 1 atau 2 detik saja. Kita ada di padang gurun. Kita membayangkan kita ini ada di padang gurun. Kira-kira apa yang ada dalam pikiran saudara ketika saudara ada di padang gurun? Saya percaya saudara berkata, gersang di sana. Di sana tidak ada kehidupan. Di sana kita tidak bisa sembunyi, di padang gurun itu terbuka, lebar. Di sana tidak ada penunjuk jalan. Karena padang gurun, semuanya pasir. Kita tidak tahu arahnya kemana nih, padang gurun. Mungkin dulu kita seperti itu. Keluarga kita seperti itu, bisnis kita seperti itu. Pelayanan kita seperti itu, melayani ke sana kemari tapi hati tidak damai sejahtera. Pelayanan diundang sana, diundang sini, tapi hati kita kesepian. Diundang sana sini kita khotbah A, B, C, D, tetapi sebenarnya kita tidak ada sesuatu yang kita dapatkan dari Tuhan. Kita hanya cuap-cuap saja melayani, atau kita bermain musik, atau kita melakukan ya disebut dalam tanda kutip pelayanan, tetapi hati kita penuh dengan kegersangan. Itulah kehidupan lama kita. Makanya keadaan seperti itu Tuhan berkata, Aku akan membuat jalan-jalan di padang gurun, dan aku akan membuat sungai-sungai di padang belantara. Artinya apa, Bapak yang dikasih oleh Tuhan, jemaat yang dikasih oleh Tuhan? Tuhan sedang berkata kepada kita, jika kondisimu saat ini seperti di padang gurun, aku akan membuka jalan bagimu. Aku akan membuka sumber-sumber baru dalam hidupmu. Aku akan membuka penghasilan-penghasilan baru dalam hidupmu. Aku akan memulihkan keluargamu. Jika di dalam keluargamu seperti padang gurun, tidak ada tujuannya, tidak tahu mau buat apa dalam keluarga. Mungkin kita mulai stres mendidik anak-anak kita. Kita mungkin mulai stres dengan suami kita, dengan istri kita. Kita mungkin mulai stres dengan pekerjaan kita. Akhirnya di dalam rumah tidak ada damai sejahtera. Tuhan katakan, aku akan membuka jalan-jalan di padang gurun, dan aku akan membuat sungai-sungai di padang belantara. Artinya apa, Bapak Ibu? Ada terjadi pemulihan di dalam keluarga saudara. Akan terjadi sesuatu yang dahsyat dalam keluarga saudara, dalam bisnis saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam pelayanan saudara, dalam pendidikan saudara. Seluruh warga kerajaan yang mendengarkan firman Tuhan ini, ingat janji Tuhan. Aku akan membuat jalan-jalan di padang gurun, dan aku akan membuat sungai-sungai di padang belantara. Artinya apa, Bapak Ibu? Ada kehidupan di dalam rumah tangga. Ada kehidupan di dalam bisnismu. Ada kehidupan di dalam pelayananmu. Ada kehidupan di dalam usahamu, ada kehidupan di dalam pendidikan. Nah, seberapa yang dikasih oleh Tuhan, hubungan yang terjalin dengan Tuhan akan memberikan suatu pengharapan yang baru, jalan-jalan yang baru, sumber yang baru, dan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Nah, saya ingin katakan kepada Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jika hubungan kita terjalin intim dengan Tuhan, maka ada pengharapan baru yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita sudah memasuki tahun ini, kita ubah yang lalu itu sudah tinggalkan. Tinggalkan sudah kegagalan yang lalu, kekecewaan yang lalu, akar pahit yang lalu, kebencian, akar pahit. Udah jauhkan, hilangkan semua itu, karena itu tidak akan membuat engkau semakin dewasa di dalam Tuhan. Itu tidak akan membuat jiwamu bersukacita. Tidak akan. Maka
Makanya Tuhan bilang, jangan ingat yang lalu, tapi lihat yang ke depan. Aku mempersiapkan jalan baru bagimu. Aku memberikan sungai-sungai kehidupan bagimu. Aku akan memulihkan engkau. Aku akan memberikan yang terbaik bagimu. Ini yang Tuhan pesankan buat kita Bapak Ibu. Kuncinya adalah ingat Tuhan. Ingat Tuhan. Jangan ingat masa lalu. Jangan ingat kegagalanmu. Jangan ingat kebencianmu kepada orang lain. Lupakan, lepaskan, ampuni itu. Jangan ingat sakit hatimu kepada orang lain. Lepaskan, lepaskan, lepaskan. Dan datang kepada Tuhan sehingga pintu-pintu terbuka bagimu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ingat, selalu akan Tuhan. Jangan seperti orang Israel sudah menuju ke depan, mereka ingin kembali ke belakang karena makanan. Jangan seperti murid-murid Tuhan Yesus ketika mereka ditinggalkan secara fisik oleh Tuhan, mereka kembali kepada pekerjaan mereka yang lama. Padahal itu tidak memberikan suatu damai sejahtera buat mereka. Tapi pada akhirnya mereka kembali kepada Tuhan. Jangan kita fokus kepada hal-hal yang bersifat jasmani. Apakah tidak boleh karena kita bekerja karena Tuhan bilang kalau engkau tidak bekerja maka engkau tidak makan. Itu kata firman Tuhan. Artinya apa ya Bapak Ibu? Ada sebuah keseimbangan antara engkau jasmani, engkau bekerja, tetapi ingat Tuhan di dalam pekerjaanmu. Ingat Tuhan di dalam kehidupanmu. Ingat Tuhan di dalam bisnismu. Ingat Tuhan dalam pendidikanmu. Ingat Tuhan dalam usahamu. Ingat Tuhan dalam rumah tanggamu. Ingat Tuhan ketika engkau mendidik anak-anakmu. Ingat Tuhan ketika engkau memiliki komunikasi yang tidak baik dengan suami istri. Ingat Tuhan. Karena mengapa? Tuhan ketika engkau mengingat Tuhan maka akan terjadi pemulihan. Akan terjadi hubungan yang baik. Jangan katakan biarkan mengalir seperti air. Tidak. Tapi yang Tuhan mau adalah ada satu komunikasi yang intim dengan Tuhan. Sehingga komunikasi dengan keluarga, dengan usaha, dengan pendidikan kita boleh berjalan dengan baik. Nah ini yang dimaksud oleh Tuhan ketika engkau tidak kembali kepada hidup lamamu. Maka jalan-jalan yang baru akan terbuka bagimu. Ketika engkau tidak kembali kepada kehidupan lamamu, kedaginganmu, maka sumber-sumber yang baru akan Tuhan buka bagimu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apalagi jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan hari ini, engkau seorang pebisnis. Saya ingatkan, jangan lupakan Tuhan dalam bisnismu. Ingat Tuhan dalam bisnismu. Mungkin akhir-akhir ini bisnismu mungkin hampir-hampir mau tutup, hampir-hampir mau jatuh. Tapi belum jatuh. Tapi ingat, Tuhan engkau yang memiliki usaha ini. Dan aku percaya Tuhan akan buka pintu-pintu bagi usahaku, bagi bisnisku, maka akan terangkat kembali. Karena itu janji Tuhan, aku akan memberikan sungai-sungai di padang belantara. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya simpulkan firman Tuhan malam hari ini. Yang pertama, lupakan hal-hal yang lalu. Jika kita mengingat hal-hal yang baru, berarti itu sebuah kemunduran Bapak Ibu. Sekali lagi, kalau kita kembali kepada hidup yang lama, merasa lebih baik dari yang lama itu lebih baik daripada sekarang, saya katakan itu mengalami kemunduran, bukan mengalami kemajuan. Makanya Tuhan bilang, jangan ingat. Percuma, kata Tuhan, berarti tidak ada gunanya. Jadi kalau Tuhan bilang tidak ada gunanya, berarti jangan lakukan. Yang kedua, selalu ingat Tuhan, bukan masa lalu. Selalu ingat Tuhan, bukan masa lalu. Ingat janji-janji Tuhan dalam firman Allah. Ingat pertolongan Tuhan dalam hidup saudara. Ingat mukjizat Tuhan yang engkau alami di sepanjang hidupmu. Jangan engkau ingat kegagalanmu, kekecewaanmu, Tuhan dulu kayak begini, jangan. Tapi ingat pertolongan Tuhan, bagaimana Tuhan menolong engkau ketika engkau jatuh. Ingat tangan Tuhan memegang tangan. Ingat mukjizat Tuhan yang pernah engkau alami dalam hidupmu, jangan pernah engkau lupakan itu. Sekalipun mungkin tahun ini atau tahun kemarin tidak terjadi mukjizat dalam dirimu, dalam keluargamu, tapi engkau tetap ingat, pasti di dalam sejarah hidup kita pernah terjadi mukjizat dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Ingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Jangan ingat ketika engkau berdoa kemudian Tuhan tidak jawab. Jangan ingat itu. Tapi ingat kebaikan Tuhan.
Jika hari ini kita bisa hidup itu karena kebaikan Tuhan. Ingat itu. Untuk hidup hari ini pun itu sudah anugerah Bapak Ibu. Jadi ingat kebaikan Tuhan. Ingat bagaimana pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, mukjizat Tuhan, janji Tuhan, pertolongan Tuhan. Ingat itu. Supaya apa? Engkau tidak melupakan Tuhan. Ingat perkara-perkara besar yang pernah engkau alami dalam kehidupan. Jangan pernah engkau lupakan itu Bapak Ibu. Perkara-perkara besar yang pernah engkau alami dalam hidupmu itu sungguh luar biasa banget. Dan itu memacu semangat kita untuk semakin bergantung kepada Tuhan. Saya katakan kepada Bapak Ibu, ini dikasih oleh Tuhan. Kalau kita pegang sumber, kita fokus pada sumbernya, kita fokus dan benar-benar mengarahkan hidup kita kepada sumber itu, percayalah, sampai akhir hidup kita tidak akan kekurangan, bahkan kecukupan, bahkan kelimpahan, kata Tuhan. Artinya apa? Jangan pernah kau takut dalam hidupmu. Ingat Tuhan, ingat Yesus dalam hidupmu. Sama seperti ketika kita berjumpa dengan Tuhan mula-mula. Itu adalah sejarah dalam hidup kita yang kita tidak pernah lupakan. Ketika engkau menjatuhkan cintamu kepada Tuhan, itu adalah sejarah dalam hidupmu, di mana Tuhan mengangkat kita dari lumpur dosa, Dia angkat, Dia bersihkan, sampai akhirnya kita diangkat menjadi seorang anak. Bahkan kita menjadi ahli waris, kata Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, itu kesimpulan firman Tuhan hari ini. Pertama, lupakan hal-hal yang lalu, jangan ingat itu karena tidak berguna, kata Tuhan. Yang kedua, selalu ingat Tuhan, bukan masa lalu. Tuhan yang memberikan kehidupanmu, bahkan bukan masa lalu. Tuhan yang memberikan berkat kepadamu, bukan masa lalu. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, demikian firman Tuhan malam hari ini, dan saya percaya bahwa firman Tuhan yang kita dengar hari ini menolong kita. Saya mengajak jemaat Tuhan, jika jemaat Tuhan ada yang ingin didoakan, yang ingin konseling, silakan, gereja tetap terbuka dari Senin sampai hari Jumat, jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Atau menghubungi nomor gereja, sehingga para full timer gereja bisa melayani Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Percaya janji Tuhan bahwa Dia akan membuka jalan-jalan di padang gurun, dan Dia akan memberikan sungai-sungai di padang belantara. Percaya janji Tuhan, jangan pernah engkau melupakan Tuhan. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur bahwa janji-Mu ya dan amin ya Tuhan. Kami percaya firman Tuhan bahwa Engkau akan membuka jalan-jalan buat kami. Engkau membuka, mengalirkan sungai-sungai kehidupan dalam keluarga kami. Hamba berdoa Tuhan, jika umat Tuhan yang menonton acara ini, pesan pastoral di dalam keluarga mereka mengalami kegersangan, mengalami padang gurun, mengalami padang belantara, Tuhan buat jalan buat mereka. Berikan sungai-sungai kehidupan buat keluarga mereka, saling mengampuni, saling melepaskan, dan saling menguatkan. Jangan kembali kepada masa lalu, tetapi mereka melihat ke depan yang Tuhan sedang persiapkan yang terbaik buat setiap keluarga. Berkati umat Tuhan. Bapak, jika bisnis kami, mungkin usaha kami, pekerjaan kami, mungkin kami melihat tidak ada perkembangannya, hamba berdoa, biarkanlah Tuhan buka jalan bagi usaha mereka, bagi bisnis mereka, bagi pekerjaan mereka. Engkau membuat sungai-sungai kehidupan di dalam bisnis mereka, sehingga bisnis mereka kembali terangkat Tuhan, dan mereka melihat tangan Tuhan menolong mereka. Berkati seluruh umat Tuhan, warga kerajaan Allah. Siapapun yang mendengarkan firman Tuhan malam hari ini Tuhan, hamba berdoa supaya mereka tetap mengingat Tuhan dalam kehidupan mereka. Ketika mereka sukses, ketika mereka diberkati oleh Tuhan, mereka selalu mengingat Tuhan. Ataupun ketika mungkin Tuhan mengizinkan berkat tidak turun atas mereka, tapi mereka tetap selalu mengingat Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, berkat Tuhan akan turun, mukjizat Tuhan akan turun bagi setiap kami apabila kami percaya sepenuh hati kepada-Mu. Dan kami percaya janji Tuhan terjadi atas kami. Berkati seluruh umat Tuhan, biarkanlah berkat yang terbaik turun atas mereka. Biarkanlah sukacita Allah terus ada dalam hati mereka.
Mereka tidak lagi mengalami kegersangan, tapi mereka mengalami mata air yang baru dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan jemaat, dan saya informasikan bahwa jangan lupa hari Minggu kita tetap ada ibadah jam 9 pagi dan jam 11 pagi, live streaming dan juga online pada jam setengah 5 sore dan jam 6 sore. Dan akan bertemu kembali lagi di prayer night hari Senin dan kingdom worship pada hari Selasa. Selamat malam, salam, Tuhan Yesus